Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memprediksi kebangkrutan perusahaan berdasarkan teori Grover. Itu rumusnya seperti ini. X1-nya adalah working capital dibagi dengan total aset. Nah, ini data yang kita pakai adalah working capital. Ini kode tahun, kemudian working capital itu aset lancar dikurang dengan utang lancar, baru dapat working capital. Nah, habis working capital dibagi dengan total aset. Nah, itu X1 nya itu ya, working capital dibagi dengan total aset. Ini X1, nilainya itu adalah sama dengan working capital sum working capital dibagi dengan total aset. Enter. Nah, working capital ini sama dengan sum aset lancar dikurang dengan utang lancar, kurung. Nah, kemudian setelah itu ada X2, earning before interest and tax, berarti itu laba kotor. Ini laba kotor dibagi dengan total aset, berarti ini X2 sama dengan sum laba kotor dibagi dengan total aset, tutup kurung, enter. Nah, kemudian ada selanjutnya adalah ROA. ROA itu net income dibagi dengan total aset, berarti laba bersih atau pendapatan bersih dibagi dengan total ini earning before interest. Oh, berarti ini laba kotor ya, laba kotor dibagi net income, yang ROA maksudnya. ROA laba bersih dibagi dengan total aset. Di laba bersih dibagi dengan ROA, berarti ROA sama dengan sum laba bersih bagi dengan total aset, tutup kurung, enter. Nah, kemudian angka selanjutnya 0,057. Nah, berarti ini pakai Z score ya. Z score-nya sama dengan sum buka kurung, buka lagi 2 kali 1,650 dikali X1, mana X1, tutup kurung tambah buka kurung lagi, ini tambah semua 3,404 dikali dengan X2, tutup kurung tambah buka kurung lagi 0,016 buka kurung, kemudian dikali dengan ROA, kemudian tambah tutup kurung tambah tidak usah buka kurung lagi 0,057 tutup kurung, enter. Kemudian ini kita tarik ke bawah, maka kita akan cari datanya. Aset lancar, silang ya, bentar. Nah, ini ada sudah laporan keuangan beton yang saya ambil. Kita mau cari dulu aset lancar dengan utang lancar. Aset lancar terlebih dahulu lah di posisi keuangan. Laporan posisi keuangan, kadang dia di tengah, kadang dia. Nah, posisi keuangan ini dia aset lancar, ini dia aset lancar. Ini dia aset lancar 18 dan 2019. Utang lancar ini di bawah adalah utang jangka pendek, itu disebut dengan utang lancar, utang jangka pendek. Nah, kita pastikan di sini. Kita kopikan lagi. Nah, dapat angkanya. Kemudian total aset, kita mau cek total aset, balik lagi ke atas, jumlah aset. Copy, klik kanan,
tapi lagi akan agak susah dia, kadang bisa kadang enggak. Nah, ini dia. Kemudian laba kotor. Kemudian laba kotor itu laba sebelum pajak. Laba kotor atau laba sebelum pajak. Ini ya, laba kotornya itu adalah laba sebelum pajak, bukan laba kotor yang ini. Nah, ini angkanya. Kemudian laba bersih itu ya sesudah pajaknya, laba tahun berjalan namanya. Ini angkanya bisa jadi bukan 0. Nah, iya kan, bukan 0 angkanya ternyata. Nah, ini z-score-nya itu adalah, kita bisa cek. Nah, ada 1,7 dengan 1,15. Dia kodenya adalah kalau z-score besar dari 0,01 maka berpotensi tidak bangkrut. Kalau z-score-nya itu min 0,02 berarti berpotensi untuk bangkrut. Ini besar dari 0,01 berarti perusahaan kategorinya adalah baik-baik saja atau tidak bangkrut.